Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, menggelar kampanye akbar di lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat pada 23 November 2024. Namun, kehadiran relawan dalam acara tersebut terpantau tidak banyak. Dharma menyatakan bahwa dia tidak terlalu mempermasalahkan jumlah relawan yang hadir, melainkan lebih fokus pada kualitas dukungan yang ditunjukkan oleh mereka. Dharma menjelaskan bahwa tim pemenangannya tidak mengeluarkan dana untuk menghadirkan relawan, dan ia sengaja tidak menyediakan transportasi untuk melihat sejauh mana loyalitas pendukungnya. Saya ingin melihat sejauh mana loyalitas daripada warga ternyata luar biasa, katanya. Ia menambahkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kurangnya fasilitas transportasi adalah tantangan yang dihadapi oleh para pendukungnya, yang menurutnya dapat menguji komitmen mereka. Dharma juga menanggapi hasil survei elektabilitasnya dengan mengatakan bahwa nasib mereka tidak ditentukan oleh survei, tetapi oleh kekompakan rakyat dan ridho Tuhan. Dia mengajak masyarakat untuk beribadah dan berdoa sebelum menentukan pilihan mereka di tempat pemungutan suara, TPS. Reaksi masyarakat terhadap kehadiran relawan di kampanye akbar Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tampak beragam, meskipun jumlah relawan yang hadir tidak sebanyak pada kampanye calon lain. Dharma menekankan bahwa ia lebih memperhatikan kualitas dukungan daripada kuantitas, menganggap bahwa loyalitas relawan dapat diuji dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti cuaca panas dan tanpa fasilitas transportasi yang disediakan. Beberapa pendukung yang hadir menyampaikan orasi dukungan dan mengungkapkan keluh kesah mengenai permasalahan yang dihadapi Jakarta, menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, mereka tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan calon tersebut. Selain itu, fenomena ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, di mana relawan menjadi saluran penting untuk menyuarakan harapan akan perubahan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, ada juga pandangan skeptis mengenai motivasi relawan, di mana beberapa pihak menyebutkan bahwa tidak semua relawan beroperasi dengan niat murni, ada kecenderungan untuk mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam persepsi masyarakat terhadap kehadiran relawan politik di kampanye. Dharma Pongrekun menekankan bahwa kualitas relawan lebih penting daripada jumlah mereka dalam konteks kampanye akbar yang dihadirinya. Menurutnya, loyalitas seorang relawan dapat diuji dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti cuaca panas dan tanpa fasilitas transportasi yang disediakan. Dia berpendapat bahwa jika semua keadaan nyaman, maka sulit untuk menilai sejauh mana komitmen dan dedikasi relawan tersebut. Dharma juga menjelaskan bahwa tim pemenangannya tidak mengeluarkan dana untuk menggalang massa, dan ini merupakan bagian dari strategi untuk melihat sejauh mana loyalitas warga. Dengan tidak menyediakan transportasi dan menghadapi cuaca terik, dia ingin menguji ketulusan dan kesungguhan relawan yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa Dharma lebih menghargai komitmen yang tulus daripada sekadar angka kehadiran dalam kampanye. Strategi Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden 2024, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, berfokus pada beberapa aspek kunci yang dirancang untuk menarik dukungan luas dari pemilih. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan oleh tim kampanye Gibran. Penggunaan media sosial. Gibran dan Prabowo memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menjangkau pemilih, dengan konten kreatif yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat. Menurut pengamat politik, pasangan ini dianggap lebih unggul dalam strategi kampanye dibandingkan dengan pasangan lain karena keberhasilan mereka dalam membanjiri media sosial dengan konten yang menarik. Menarik suara generasi muda. Gibran, sebagai sosok politisi muda dan putra Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menggait suara dari kalangan generasi muda, yang merupakan sekitar 50% dari pemilih potensial. Dengan prestasi yang telah ditunjukkan di tingkat lokal sebagai wali kota Solo, Gibran memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih muda. Memecah suara di Jawa Tengah. Pengusungan Gibran juga bertujuan untuk memecah suara di Jawa Tengah, di mana Prabowo sebelumnya kalah dalam survei. Dengan Gibran sebagai cawapres, diharapkan dapat menarik suara dari pendukung PDIP dan mengurangi dominasi Ganjar Pranowo di daerah tersebut. Koalisi dan dukungan. Strategi Gibran juga mencakup upaya untuk menjalin koalisi dengan pendukung calon lain yang mungkin tidak lolos ke putaran kedua. Ini menjadi penting untuk memperluas basis dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan. Fokus pada isu-isu sosial.
Kampanye Gibran dan Prabowo menekankan pada isu-isu sosial seperti pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan pendidikan. Mereka berusaha untuk membangun citra positif melalui iklan politik yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan elektabilitas kandidat. Pendekatan desentralisasi. Gibran juga menerapkan pendekatan desentralisasi dalam kampanye, mendorong relawan untuk bergerak secara independen dan membentuk tim sukses mereka sendiri. Ini menciptakan rasa kepemilikan di kalangan pendukung dan mendorong partisipasi aktif dalam kampanye. Dengan strategi-strategi ini, tim kampanye Gibran berharap dapat memenangkan hati pemilih dan mencapai hasil positif dalam pemilihan presiden 2024.